Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita nikmat begitu banyak sehingga kita sampai di hari ke-21 di bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, kesehatan, juga kemampuan untuk bisa menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah yang dinamakan dengan i'tikaf. I'tikaf adalah berdiam diri kita di masjid atau di musola dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kegiatan itu atau ibadah i'tikaf itu terus dilakukan oleh istri-istri beliau. Oleh karena itu, siapapun diri kita, kaum muslimin ataupun muslimat, diperkenankan untuk melaksanakan ibadah i'tikaf. Yang penting dia suci daripada hadas kecil maupun hadas besar. Berniat untuk i'tikaf di masjid atau di musola. Bila ingin dilafadzkan niatnya, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Kalaupun tidak dilafadzkan atau tidak diucapkan juga tidak apa-apa. Yang penting dia i'tikaf, kemudian berniatkan diri untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir bulan suci Ramadan, yaitu i'tikaf, berdiam diri di masjid. Kegiatan apa saja yang bisa dilakukan selama i'tikaf? Kegiatan yang dilakukan selama i'tikaf adalah memperbanyak amalan-amalan sunnah ibadah seperti membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, doa, kemudian sholat, bersolawat, gitu. Menghabiskan waktu yang ada di akhir Ramadan ini dengan memperbanyak kuantitas ibadah yang bisa kita lakukan. Syukur-syukur kualitas ibadahnya pun dengan kualitas yang terbaik, sehingga antara banyaknya ibadah yang kita lakukan dengan kekhusyuan yang ada pada diri kita semakin menyempurnakan nilai ibadah itu sendiri. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain memperbanyak ibadah selama i'tikaf, kita berdoa, kemudian kita selingi dengan membaca Al-Quran, kita selingi dengan sholat taubat, sholat hajat, kita selingi dengan membaca sholawat dan lain sebagainya. Maka satu lagi yang bisa kita lakukan dalam ibadah i'tikaf adalah melakukan muhasabah, melakukan introspeksi atas diri kita sendiri. Kita memeriksa hari-hari usia yang telah kita lalui, berapa banyak kebaikan yang telah kita lakukan, berapa banyak kejahatan yang sudah kita lakukan. Kita sendirilah yang menimbang-nimbang antara kebaikan diri kita dengan keburukan diri kita, kira-kira mana yang lebih berat. Maka kaum muslimin ketika melakukan i'tikaf, dia kembali ke masa lalunya dalam rangka memperbaiki hari ini dan juga di masa yang akan datang. Ia sadar bahwa dirinya lemah, tidak berdaya, banyak kesalahan dan ingin memperbaiki. Maka i'tikaf ini bisa menjadi sarana bagi kaum muslimin untuk semakin akrab, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari pengakuannya
dari kesadaran dirinya akan kelemahannya, ia meminta kepada Allah diberikan taufik, diberikan kekuatan, hidayah, petunjuk untuk bisa melakukan perbaikan dirinya. Iktikaf membuat diri kita semakin intens, semakin akrab dengan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, merenungi betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Selain dia ingat kesalahannya, dia pun ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu amat baik, memberikan apa yang dia perlukan, menutupi kesalahannya, tidak membuka keburukan-keburukannya, sehingga dia terjaga daripada fitnah, daripada gunjingan orang yang tidak menyukai dirinya. Ia sadar bahwa apa yang ia lakukan, kebaikan, tidak lain adalah karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemudahan bagi dirinya. Iktikaf bisa dilakukan selama 10 hari. Tapi kalau misalnya tidak bisa 10 hari, mungkin bisa juga 5 hari atau 3 hari. Kalau tidak bisa ya 1 hari. Kalau tidak bisa juga mungkin malam habis maghrib, buka puasa, sholat isya, tarawih, kemudian ambil waktu 1 jam, 2 jam atau 3 jam untuk iktikaf, meniatkan diri untuk iktikaf. Bedanya kalau kita niat iktikaf, kita meniatkan iktikaf, kemudian kita kelelahan, tertidur, maka tidur kita pun dinilai sebagai ibadah iktikaf itu sendiri. Oleh karena itu, kesempatan ini kita ambil, kemudian mudah-mudahan dari iktikaf ini banyak doa yang kita panjatkan. Allah berikan kita kemudahan untuk bisa memperbaiki diri kita. Doanya habis sholat tahajud, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu diulang-ulang gitu. Terutama di malam ganjil atau malam di mana Lailatul Qadar berkesempatan besar hadir pada malam-malam ganjil tersebut. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk bisa mengambil bagian, mencicipi ibadah i'tikaf di masjid kita ataupun di mushola kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.